tetap datang. Next. Wahai Ibrahim, panggillah manusia, mereka akan datang kepadamu meskipun berjalan kaki dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam. Ini zaman modern, naik pesawat, naik mobil, kereta api. Malah sekarang bule-bule jalan kaki. Live. Allah mau nunjukkan. Kalau zaman dulu orang jalan kaki memang nggak ada alat transportasi. Tapi sekarang jalan kaki. Oke, next. Berawal dari satu titik di gurun pasir kering kerontang, mulai ramai, sampai akhirnya menjadi tanah termahal di dunia. Tanah termahal di dunia bukan Las Vegas, bukan Moskow, bukan Tokyo, bukan Darwin, bukan Sydney. Tanah termahal adalah Makkah Al-Mukarramah. Menjadi titik pusat teramai di dunia. Musim haji berkumpul 5-6 juta manusia. Itu karena dibatasi kuota. Kalau nggak dikasih kuota, tumpah ruah semua manusia ke Makkah. Oke. Sampai orang keluar angkasa yang dilihat dari atas terang benderang di dunia ini bukan New York, bukan Kanada, bukan London. Yang nampak terang benderang menyala dari langit adalah Makkah Al-Mukarramah. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, next. Itu yang besar itu lubang di bawah pintu ke sumur Zam-Zam. Sekarang ditutup, nggak ada lagi karena menghalangi orang tawaf. Dulu turun ke bawah ngelihat pipanya masuk ke dalam sumur. Saya berangkat pertama kali bulan Mei tahun 1992, masih ada lubang masuk ke dalam, ngelihat sumur Zam-Zam, pipanya masuk ke dalam, buka keran. Kemudian setelah saya berangkat ke Mesir, dari Kairo berangkat, saya tengok udah ditutup, nggak ada lagi. Rumah-rumah yang ada itu, mimbarnya, mihrabnya, makam Ibrahimnya diperkecil sehingga tidak ada halangan lagi, tawaf bebas hambatan. Nggak ada lubang sumur Zam-Zam. Satu sisi ada positifnya, lancar tawaf. Satu sisi kalau orang tidak membaca sejarah, dia kehilangan. Ini perlu kita melihat gambar-gambar masa lalu itu untuk mengambil iktibar pelajaran. Sejarah jangan terlupakan. Oke, next. Itu ada 4 pondok kecil warna hijau. Itu tempat imam mazhab 4. Mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Jadi sholat mazhab per mazhab nggak nyampur. Lantainya masih pasir, masih pakai tenda-tenda, terpal-terpal keliling. Bayangkan nenek moyang kita yang berangkat ke sana. Ini tahun 1371. Sekarang 1445. Berarti ini adalah 73 tahun yang lalu. Ini gambar Makkah 73 tahun yang lalu. Jadi dulu mazhab yang mayoritas di Makkah ini yang berkuasa adalah mazhab Syafi'i. Maka dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Al-Hasani, Al-Husaini keturunan
Husain anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Nama wilayahnya Hijaz. Hijaz itu otonomi khusus. Makkah Madinah. Penguasanya namanya Syarif. Husain, Syarif gelarnya Husain, orangnya Syarif Husain. Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Mazhab Syafi'i. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, dari Sumatera Barat. Orang Bukit Tinggi. Merantau ke Makkah. Hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, alim. Dulu orang Makkah mengejek orang yang datang dari Asia Tenggara, Jawi Bagar. Jawi maksudnya orang Nusantara ini disebut Jawi. Kalimantan, Sulawesi, Moro, Patani, Thailand itu disebut Jawi semua, Nusantara. Jawi Bagar. Jawi Bagar, Bagar lembu. Jawi Bagar, orang Nusantara lembu. Kenapa diajak lembu? Karena nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran, tidak ilmiah. Allah mengangkat derajat orang Jawi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih jadi imam Masjidil Haram. Yang ahli tafsir namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Nama kitab tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Gelarnya Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Yang ahli hadis namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi dari Tremas, Pacitan. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ahli hadis. Yang ahli fikih namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Imam Masjidil Haram. Majelisnya teramai. Jadi waktu itu Makkah keilmuannya dikuasai oleh Jawi. Hilanglah panggilan sebutan Jawi Bagar karena kehebatan orang-orang Nusantara. 1924 terjadi revolusi. Lalu Makkah Madinah dikuasai oleh King Abdul Aziz yang awalnya seorang gubernur amir di Najd. Najd itu Riyadh, 1000 kilo dari Makkah. Mazhabnya Hambali. Jadi kalau ada yang heran, kenapa ulama dari Jawa Timur, Mbah Hasyim Asy'ari, mazhabnya kok Syafi'i? Mbah Wahab Hasbullah, mazhabnya kok Syafi'i? Padahal Makkah itu kan Hambali. Hambali itu sekarang. Kalau dulu mazhabnya itu kan Hambali. Hambali itu. Oke, ini kita belajar tentang masa lalu. Next. Ini masa depan. Jadi masa lalunya sudah begitu hebat, masa depannya nanti lebih hebat lagi zaman anak cucu kita insya Allah. Oke, next. Ini mizab. Ini tiang 3 di dalam Ka'bah. Ada kiswahnya warna hijau, yang di luar warna hitam. Oke, next. Ini batas kota Makkah yang disebut dengan Tanah Haram. Yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan Arafat. Arafat itulah tempat wukuf di padang Arafah. Jaraknya dari kota Makkah berkisar antara 21, 22. Yang kanan. Yang sebelah kiri itu namanya Hudaybiyah. Tempat Nabi membuat perjanjian, terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah.
Di atas Hudaybiyah itu namanya tan'im. Tan'im bagi jamaah yang datang ke kota Makkah mau melaksanakan umroh, pergi ke Tan'im, pergi ke Hudaybiyah, mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umroh, saya melaksanakan umroh. Di atas Tan'im, di atas Ka'bah itu Ji'ranah. Jadi miqatnya 3, bisa ke Ji'ranah, bisa ke Tan'im, bisa ke Hudaybiyah. Itu miqat yang sudah ditetapkan, miqat tempat berniat kalau sudah sampai Makkah mau umroh kedua ketiga. Jadi panjangnya tanah haram ini kalau hitung dari kiri ke kanan lebih kurang 42 km. Dari Arafah 20 ke Ka'bah, dari Ka'bah ke Hudaybiyah. Sekarang namanya Shumaisi. Shumaisi pos. Kalau kita dari Jeddah naik mobil, naik taksi, naik bis, berhenti di checkpoint Shumaisi. Yang nggak Islam nggak boleh masuk, karena tanah ini khusus untuk orang Islam. Oke, next. Ketika kita mau berangkat ke sana, banyak-banyak berdoa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, al-aliyil azim. Banyak zikir itu menenangkan hati kita, pikiran-pikiran jahat kita hilang. Dilawan dengan zikir. Cemas, khawatir, takut. Oke, next. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Dipegang bukunya, dibaca. Kalau jadi jangan khawatir, ini bukan rukun, bukan wajib. Jangan khawatir cemas karena nggak hafal. Pokoknya apa kata pembimbing ikut aja. Oke, next. Supaya dimudahkan transportasi, dimudahkan cuaca, dimudahkan urusan, dimudahkan ibadah, banyak-banyak baca Allah. Sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Oke, next. Saya menyusun ini dua versi, ada yang sampai Madinah dulu, ada yang sampai Makkah. Yang Makkah dulu nanti kita buat. Ini yang kebetulan yang Madinah dulu. Nah, jadi dari Indonesia terbangnya ke Madinah. Mendarat pesawat di Madinah, doa jangan lupa Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah berikan saya kebaikan kota Madinah, wa khaira ahliha, kebaikan penduduk Madinah, wa khaira ma fiha, kebaikan isi Madinah, wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekannya, wa syarri ahliha, kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, kejahatan isinya. Jadi semuanya dibalikkan, diserahkan pada Allah. Oke, next. Nanti ada tugu masuk kota Madinah. Anda memasuki kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasulika. Ya Allah, ini adalah tempat kemuliaan nabimu. Faj'alhu li wiqayatan minan nar. Jadikanlah dia penjaga saya dari neraka. Wa amanatan minal azab. Membuat saya aman selamat dari azab, wasu'il hisab, membuat saya selamat dari hisab yang jelek. Oke, next. Sampai di pondokan, tetap luruskan niat. Banyak doa, banyak zikir, sedang di kota Nabi, banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Habis terbang, letih, lelah, loyo, lunglai, belum makan, pusing, emosi nggak stabil. Jaga kesabaran, waspada, hati-hati, nunggu kunci kamar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, duduk tenang, banyak selawat. Saya sedang berada di kota Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, next. Hari pertama di Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dhunubi, ampunkan dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Oke, terus. Bagi laki-laki melewati makam Rasulullah. Bagi yang perempuan masuk dari pintu belakang, nanti ada waktu khusus ziarah makam Nabi. Laki-laki bisa langsung ke depan makam Nabi mengucapkan salam. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Yang peta warna hijau itu makam Nabi. Di belakangnya itu makam Abu Bakar. Di belakangnya itu makam Umar. Yang hijau peta itu makam Nabi. Di belakang Nabi ada Abu Bakar, di belakang Abu Bakar ada Umar. Itu isi makam Nabi. Nah, kita lewat dari depan ini. Pagar depannya, itulah dia gambar yang sebelah kiri. Nah, ketika kita lewat itu, ketika wajah kita pas di depan wajah Nabi, kita ucapkan salam ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu langkah ke wajah Abu Bakar, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Satu langkah ke kanan, wajah Umar, Assalamualaikum ya Umar, ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Lalu kita keluar. Pintu keluarnya namanya Babul Baqi, karena pintunya itu terus ke makam Baqi. Bagi laki-laki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah. Mintanya sama Allah, tapi nyebut nama orang yang dicintai Allah. Bertawassul itu tidak syirik. Aku memohon kepada